Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Pandu Abi Cahyadini dan rekan-rekan saya ada Laras, ada Nadita Larasati, dan Tio Reza. Kami dari kelompok 3 TE4A pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang materi pada chapter 3 yaitu The Amplitude Modulated Radio Receiver. Nah, pada penjelasan kali ini ada beberapa overview yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada introduction, ada the basic receiver system design, ada the super heterodyne receiver system design, ada komponen of the super heterodyne receiver, dan beberapa komponen tersebut, serta yang terakhir ada shortwave radio. Kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu introduction. Pendahuluan daripada materi ini ya, di mana ada gelombang elektromagnetik dari pemancar itu akan merambat melalui ruang dan akan menginduksi arus pada antena penerima. Nah, arus yang timbul itu tergantung pada yang pertama ada kekuatan medan elektromagnetik, yang kedua ada ukuran dan bentuk antena, yang ketiga ada orientasi antena terhadap arah datang gelombang. Antena tidak hanya menangkap sinyal stasiun yang diinginkan, tetapi semua sinyal radio yang dapat digapai oleh antena. Ada dua fungsi utama dari AM receiver di materi ini. Yang pertama adalah memisahkan sinyal dari stasiun yang diinginkan dari semua sinyal lain. Yang kedua, mengambil kembali pesan atau audio yang digunakan untuk memodulasi carrier. Kita masuk kepada the basic receiver system design. Tujuan dasar daripada bagian ini adalah pertama memilih sinyal AM yang tepat. Yang kedua, melakukan demodulasi untuk memperoleh sinyal audio. Yang pertama ada tahap seleksi sinyal atau tune LC bandpass. Di mana tune LC bandpass ini menggunakan LC bandpass filter dengan frekuensi resonansi sama dengan frekuensi carrier. Dan Q factor dibuat cukup tinggi agar carrier stasiun lain teredam dan sideband sinyal yang diinginkan tetap lewat. Yang kedua ada envelope detector. Envelope detector ini digunakan untuk mengambil kembali informasi audio. Komponen yang digunakan pada envelope detector yang pertama adalah dioda. Dioda ini berfungsi sebagai rectifier setengah gelombang. Yang kedua ada R dan C paralel. R dan C paralel ini gunakan untuk menyimpan dan mengikuti envelope. Dan selanjutnya ada cara kerja singkat daripada envelope detector. Yang pertama, dioda menghantarkan saat puncak sinyal. Yang kedua ada kapasitor mengisi sampai puncak tegangan. Dan ketika saat sinyal turun, dioda akan off dan kapasitor melepas muatan perlahan melalui resistor. Hasil keluaran daripada envelope detector ini adalah kurva envelope berupa audio dengan sedikit ripple. Dan masalah yang mungkin terjadi pada envelope detector ini adalah ripple-nya besar jika RC-nya terlalu kecil dan diagonal clipping jika RC-nya terlalu besar. Dan ada keterbatasan daripada basic receiver tersendiri yaitu sinyal yang diterima sangat kecil, dayanya rendah, dan mudah terkena interferensi dari stasiun lain. Pemilihan sinyal tidak terlalu tajam serta tidak cocok untuk aplikasi dengan kualitas atau jarak tinggi. Karena itulah dari basic receiver ini digunakan sistem yang lebih canggih yaitu super heterodyne receiver. Dan materi selanjutnya. Kita masuk pada bagian 3.3 yaitu the super heterodyne receiver system design. Tujuan utama daripada the super heterodyne receiver system design ini adalah mengubah frekuensi siaran menjadi intermediate frekuensi atau IF yang tetap, sehingga mudah disaring dan diperkuat. Pertama, kita akan bahas prinsip super heterodyne. Pertama ada RF amplifier. RF amplifier berfungsi untuk menyeleksi dan memperkuat frekuensi stasiun yang dipilih dan menggunakan kapasitor frekuensi yang bisa diatur atau dituning. Yang kedua, menggunakan lokal osilator atau LO.
Lokal osilator di sini menghasilkan frekuensi yang selisihnya tetap dengan frekuensi siaran. Dan di radio AM, lokal osilator sama dengan RF ditambah 455 kHz atau 455 kHz ini adalah frekuensi intermediate atau IF. Dan kapasitor LO atau kapasitor lokal osilator dan RF amplifier digabung secara mekanis dengan gain kapasitor agar selisih frekuensinya selalu konstan saat dituning. Yang ketiga ada mixer atau frequency changer. Frequency changer ini mencampur antara RF dan LO dan menghasilkan sum dan difference frekuensi. Yang dipakai adalah difference sama dengan intermediate frekuensi yang seperti tadi, yaitu frekuensinya adalah 455 kHz. Dan yang keempat ada IF amplifier. Pada IF amplifier ini memberikan penguatan besar serta selektivitas tinggi karena bekerja pada frekuensi yang tetap. Yang selanjutnya ada keuntungan daripada sistem super heterodyne receiver ini. Keuntungan yang pertama adalah selektivitasnya yang tinggi karena mudah menolak sinyal-sinyal lain. Yang kedua, penguatan stabil karena intermediate frekuensinya konstan, yaitu 455 kHz. Kualitas penerimaan lebih baik daripada basic receiver yang pertama tadi kita bahas. Filter intermediate frekuensi dapat dibuat sangat presisi, serta dapat menangani sinyal lemah maupun kuat dengan baik. Nah, ada selanjutnya yaitu contoh alur frekuensi AM broadcast band. Pada frekuensi siaran 600 sampai 1600 kHz, intermediate frekuensi tetap yaitu nilainya 455 kHz dan lokal osilator itu akan menghasilkan frekuensi siaran ditambah intermediate frekuensi 455 kHz dan mixer menghasilkan IF yaitu 455 kHz untuk semua stasiun. Dan pada super heterodyne receiver ini permasalahannya ada 3. Yang pertama ada image frekuensi, yaitu frekuensi lain yang juga menghasilkan IF yang sama setelah di-mixing. Kedua, perlu RF amplifier dengan selektivitas baik untuk menolaknya. Dan permasalahan selanjutnya ada di desain mixer. Pada permasalahan desain mixer ini, analog multiplier tidak mudah dibuat presisi. Sering digunakan perangkat nonlinear atau dioda untuk switching mixernya. Dan permasalahan yang ketiga ada di tracking, di mana RF tuning dan LO harus selalu selisih 455 kHz, serta perlu mekanisme gain kapasitor. Selanjutnya kita lanjut ke 3.4 yaitu komponen of the super heterodyne receiver, di mana pada komponen ini merupakan jenis penerima radio yang bekerja dengan mengubah frekuensi sinyal masukan menjadi frekuensi menengah IF tetap yang biasanya 455 kHz yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan penerimaan yang lebih stabil, selektif, dan juga sensitif. Selanjutnya yaitu 3.4.1 yaitu komponen pertama receiver antena. Pada komponen ini merupakan antena penerima AM dapat berupa batang ferit, antena cambuk, atau kawat panjang. Semakin panjang dan tinggi antena, semakin kuat pula sinyal yang akan diterima. Dengan level sinyal yang mikrovolt hingga volt tergantung jarak, daya pemancar, ukuran, dan orientasi antenanya. Karena variasi sinyal yang besar, amplifier dapat kurang atau berlebih, sehingga digunakan AGC untuk menyelesaikan gain otomatis. Sinyal antena masuk ke penguat melalui transformator RF yang memiliki induktansi primer tinggi agar frekuensi rendah tidak teredam dan tidak disetel karena rentang frekuensi AM yang sangat lebar. Selanjutnya yaitu komponen kedua yaitu low power radio frequency amplifier, yaitu penguat RF berdaya rendah berfungsi memperkuat sinyal radio yang sangat lemah dari antena sebelum masuk ke tahap pencampuran. Penguat ini memberi gain moderat
bekerja pada pita sempit dan menggunakan rangkaian LC yang menghitung frekuensi osilator lokalnya. Pada PowerPoint ini terdapat 3 rangkaian, yaitu figur 3.4 dan figur 3.5, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai figur 3.4 atau rangkaian yang 3.4 ini, di mana pada rangkaian figur 3.4 merupakan gambar amplifier frekuensi radio tipikal yang beban RL mewakili resistasi masukan dari sirkuit yang digerakkan oleh amplifier, di mana pada rangkaian ini menggunakan komponen-komponen, di mana yang pertama ada transistor, kedua ada LC tank circuit, di mana di dalam LC tank circuit ini ada induktor dan kapasitor variabel, dan juga ada load resisten dan juga resistor emitor. Yang pertama ada transistor, bekerja sebagai penguat kelas A untuk menerima sinyal RF dari antena pada bagian P6. Dan kedua ada LC tank yang di dalamnya ada induktor dan juga kapasitor variabel, di mana berada di kolektor transistor yang berfungsi sebagai rangkaian pewaktu atau resonance circuit yang menentukan frekuensi operasi. Yang ketiga yaitu adalah load resistance atau RL yang mewakili impedansi dari rangkaian berikutnya. Bisa digabungkan melalui transformator atau kapasitor. Yang terakhir yaitu resistor emitor atau RE tidak di-bypass oleh kapasitor karena membuat gain stabil, tidak bergantung dengan parameter transistornya, menjaga bias kelas A agar sinyal tidak terdistorsi. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian figur 3.5, di mana pada rangkaian ini merupakan sama rangkaian amplifier dengan beban transformator dipindahkan ke kumparan primer dan digabungkan dengan resistensi kumparan. Pada rangkaian figur 3.5 ini yang diubah atau disederhanakan dari rangkaian figur 3.4, di mana induktor kolektor dan resistensi lilitan R-nya diubah menjadi resistansi paralel ekivalen dengan menggunakan beban RL, beban dari tahap berikutnya dari figur 3.4 yang mencerminkan ke primer melalui transformator dan digabungkan paralel. Kemudian rangkaian disederhanakan menjadi sumber VCC, induktor sebagai jalur DC, rangkaian resonansi LC pada frekuensi RF menjadi rangkaian terbuka, beban kolektor yang kini berupa rek. Tujuan dari penyederhanaan dari figur rangkaian 3.4 ke figur rangkaian 3.5 ini yang pertama untuk memudahkan penghitungan gain, Q-load atau QL, dan juga impedansi kolektor pada frekuensi resonansi. Inti fungsi pada penyederhanaan atau gambar figur rangkaian 3.5 ini untuk menunjukkan bagaimana rangkaian pada gambar rangkaian figur 3.4 ini dapat direduksi menjadi model sederhana untuk bisa dianalisis. Selanjutnya yaitu 4.3 yaitu frekuensi changer or mixer, di mana dua pendekatan yang berbeda dapat digunakan dalam desain mixer. Pendekatan pertama berdasarkan peralihan analog antara sinyal frekuensi radio dan sinyal osilator lokal. Pendekatan kedua menggunakan sinyal osilator lokal untuk mengubah segmen frekuensi radio menjadi positif dan negatif. Dalam hal ini, osilator lokal harus menghasilkan gelombang yang persegi. Selanjutnya yaitu ada di bagian frekuensi change or mixer. Yang pertama ada analog mixer, di mana pencampuran analog secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat nonlinear seperti dioda. Ketidaklinier ini menghasilkan komponen frekuensi campuran yang diperlukan untuk proses mixing. Namun, mixer berbasis dioda biasanya mengalami kerugian besar atau lossy untuk kinerja yang lebih baik.
digunakan mixer aktif yang dapat memberikan gain tambahan selama proses pencampuran. Mixer aktif yang direkomendasikan adalah mixer berbasis MOSFET atau dual gate. Desain ini memiliki beberapa keuntungan penting antara lain yang pertama membutuhkan daya yang lebih rendah dari osilator lokal. Yang kedua memberikan isolasi yang lebih baik antara LO dan antara antena penerima. Yang ketiga dengan isolasi yang baik sinyal LO tidak mudah bocor ke antena sehingga mengurangi interferensi pada perangkat elektronik yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada dua gambar di the analog mixer ini. Yang pertama ada karakteristik MOSFET and channel atau depletion mode, di mana pada gambar ini menunjukkan kurva karakteristik arus drain atau ID terhadap tegangan drain to source atau VDS untuk sebuah MOSFET kanal N tipe deplesi, di mana pada kurva ID VDS ini berbentuk seperti transistor BJT, tetapi pengendali arusnya berbeda. Kalau transistor BJT itu arus yang dikendalikan oleh arus basis, sedangkan MOSFET sendiri arus yang dikendalikan oleh tegangan gate to source atau VGS sendiri. Yang selanjutnya yaitu setiap kurva pada gambar-gambar pada karakteristik MOSFET ini, jika FGS dinaikkan lebih positif maka arus drain ID meningkat, sedangkan jika FGS diturunkan lebih ke negatif maka ID-nya akan menurun. Yang selanjutnya ada area kerja MOSFET terbagi menjadi dua, yaitu triode linear region dan saturation region, di mana triode linear region ini atau VDS kecil arusnya meningkat hampir linear, sedangkan saturation region atau VDS yang lebih tinggi maka arus cenderungnya lebih stabil ataupun flat. Ada garis vertikal yang mendekati titik-titik di mana MOSFET masuk saturasi. Pada hal ini menunjukkan batas antara region linear dan saturasi. Dalam gambar karakteristik MOSFET channel depletion mode ini, intinya arus drain MOSFET dikendalikan oleh VGS bukan oleh arus seperti BJT, karena antara VGS ini dan BJT ini berbeda. Karakteristik nonlinearnya sangat cocok digunakan sebagai komponen mixer analog, mudah mengatur gain dan isolasi dibanding mixer berbasis diode. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar kedua, yaitu karakteristik dan MOSFET dual gate and channel, di mana pada figur ini menunjukkan karakteristik arus drain terhadap tegangan drain to source atau VDS untuk sebuah MOSFET and channel dual gate. Gambar ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan mixer. Apa yang digambarkan pada gambar ini, di mana hubungan ID dan VDS untuk berbagai nilai tegangan gate. Ada beberapa kurva masing-masing mewakili tegangan gate yang berbeda. Pada gate 1 dan gate 2 pada dual gate MOSFET dapat mengontrol ID secara terpisah. Setiap kurvanya itu menunjukkan bagaimana ID meningkat dengan VDS. Pada VDS kecil bekerja pada region linear, pada VDS yang lebih besar masuk ke region saturasi di mana ID relatif lebih konstan. Jika tegangan gate-nya lebih positif, arus drain-nya lebih besar, sedangkan jika tegangan gate-nya mendekati 0 atau negatif, arus drain lebih kecil. Selanjutnya yaitu penentuan titik bias atau bias point pada figur ini, di mana pada contoh desain mixer digunakan titik kerja VDS 6 volt dan ID 5 mA. Titik ini dipilih agar perangkat bekerja stabil di region aktif atau memberikan nilai dinamika yang luas. Selanjutnya adalah switching tipe mixer, yang mana prinsip kerja dari mixer tipe switching bekerja dengan mengalihkan sinyal RF menggunakan LO berbentuk sinyal kotak. Saat LO aktif,
RF dilewatkan. Saat LO tidak aktif, RF diblok. Proses on-off ini menghasilkan komponen frekuensi FLO plus minus FRF dengan frekuensi selisih dipilih sebagai IF. Karakteristik utamanya tidak memerlukan linearitas, lebih efisien dibanding mixer analog, menghasilkan banyak harmonik, membutuhkan filter EF yang baik. Cocok untuk frekuensi tinggi karena hanya bekerja sebagai saklar. Rangkaian switching mixer biasanya terdiri dari elemen switching dioda yang dikendalikan sinyal LO, RF input yang masuk ke saklar, LO driver yang menghasilkan gelombang kotak untuk membuka atau menutup saklar, EF filter yang menyeleksi frekuensi hasil mixing yang diinginkan. Saklar yang dikendalikan LO ini membuat RF hanya dilewatkan pada interval tertentu sehingga berbentuk sinyal IF. Selanjutnya adalah intermediate frequency stage. Tujuan utamanya dari IF stage ini memerlukan frekuensi IF sama dengan frekuensi FLO dikurang FRF beserta sidebandnya, yang mana menguatkan sinyal tersebut sebelum proses demodulasi. Fungsi utama IF ini memerlukan sinyal RF yang telah diturunkan ke intermediate frekuensi atau IF, memberikan penguat tinggi dengan selektivitas yang lebih stabil dibandingkan RF stage. Alasan penggunaan IF ini yang mana frekuensi tetap memudahkan membuat filter dengan bandwidth konstan, kinerja penerima gain dan selektivitas lebih konstan. Kebutuhan bandwidth IF biasanya disetel pada frekuensi 455 kHz untuk AM receiver. Bandwidth disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan sinyal audio atau modulasi. Selanjutnya adalah automatic gain control. Fungsi utama dari AGC ini menjaga agar sinyal yang masuk ke demodulator cukup kuat dan tetap pada level optimal untuk demodulasi. Cara kerja dasarnya yaitu AGC ini mendeteksi level sinyal pada keluaran variabel gain amplifier, menghasilkan tegangan DC control melalui rectifier. Tegangan ini mengatur gain amplifier, membuat level output tetap konstan. Karakteristik AGC terdapat pada sinyal di bawah, yang mana sinyal A ini diperkuat dengan faktor tetap. Sinyal B output dijaga hampir konstan. Praktik nyatanya sinyal membulat dan output tetap meningkat tetapi terbatas. Baik, materi berikutnya dari bab ini adalah demodulator dengan fungsi untuk memisahkan informasi suara dari sinyal pembawa karya radio AM. Kemudian, fungsi dari demodulator adalah mengubah variasi amplitudo sinyal radio frekuensi menjadi tegangan audio. Pada demodulator ini memiliki rangkaian dasar yang dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama, terdapat dioda yang berfungsi sebagai penyearah untuk memotong bagian negatif sinyal. Kemudian ada rangkaian paralel resistor dan kapasitor yang berfungsi sebagai filter low pass untuk menghaluskan sinyal dan mengikuti pola selubung atau envelope gelombang. Dalam demodulator ini tentunya ada tantangan, yaitu dalam menentukan nilai konstanta waktu T sama dengan R kali C harus tepat dan sangat krusial. Jika RC terlalu kecil, maka kapasitor akan membuang muatan terlalu cepat dan outputnya akan kasar memiliki ripple yang tinggi. Jika RC terlalu besar, kapasitor lambat membuang muatan saat sinyal turun drastis dan menghasilkan sinyal output terpotong lurus atau diagonal clipping dan cacat. Prinsip dari demodulator ini, kecepatan pengosongan kapasitor harus lebih cepat atau sama dengan kecepatan penurunan sinyal modulasi. Rumusnya yaitu T kurang dari sama dengan A per B dikalikan omega S, yang mana T adalah lambang dari konstanta waktu atau RC, A adalah amplitudo carrier,
B adalah amplitudo sinyal audio, dan omega S adalah frekuensi sudut sinyal audio. Berikutnya yaitu audio frekuensi amplifier. Frekuensi amplifier ini terletak setelah envelope detektor dan sebelum loudspeaker. Fungsinya, sinyal hasil demodulasi biasanya masih sangat lemah atau level tegangannya rendah. Nah, amplifier ini bertugas untuk memperkuat sinyal agar memiliki daya yang cukup untuk menggerakkan kumparan pada loudspeaker. Kemudian, berikutnya adalah loudspeaker. Setelah amplifier ada loudspeaker. Definisinya yaitu transducer elektroakustik yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Dalam loudspeaker ini ada 4 komponen utama. Yang pertama ada voice coil, yaitu kumparan kawat yang dialiri arus sinyal audio. Yang kedua ada permanent magnet, menyediakan medan magnet statis. Yang ketiga ada core atau membran, yaitu kertas atau bahan ringan yang bergetar untuk menggerakkan udara. Yang keempat, ada suspension atau penyangga elastis agar core bisa bergerak maju mundur. Nah, dalam loudspeaker ini menganut hukum fisika berdasarkan gaya Lorentz, yaitu interaksi arus listrik dalam medan magnet. Berikutnya, prinsip kerja loudspeaker mengikuti rumus gaya dilambangkan dengan F sama dengan B dikalikan L dikalikan I. F adalah gaya dorong pada membran untuk menentukan kekerasan suara, B adalah kerapatan flux magnet, L adalah panjang kawat dalam voice coil, dan I adalah arus sinyal audio yang mengalir. Kesimpulannya, suara akan makin keras jika magnet semakin kuat, kawatnya semakin panjang, atau arusnya besar. Nah, tantangan dalam desain loudspeaker ini yaitu ada tantangan pada massa dan frekuensi, serta ada tantangan pada peak wave dan gelombang belakang. Berikutnya ada materi short wave radio dengan karakteristik bekerja pada frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz. Menggunakan pantulan lapisan ionosfer bumi, bukan sekedar line of sight, dan mampu melakukan komunikasi jarak jauh antar benua. Tantangan pada short wave radio ini yaitu sinyal sering mengalami fading atau timbul tenggelam karena perubahan kondisi ionosfer yang tidak menentu. Shortwave radio ini memiliki kriteria cara kerja menggunakan double super heterodyne, yaitu penerima shortwave sering menggunakan 2 kali konversi frekuensi atau double superhead untuk performa yang lebih baik. Konversi pertama yaitu mengubah sinyal RF yang sangat tinggi ke intermediate frekuensi, misalnya tinggi 10 MHz, untuk membuang sinyal bayangan atau image rejection, dan konversi kedua mengubah intermediate frekuensi tinggi ke intermediate frekuensi rendah, misalnya 455 kHz, untuk penyaringan yang selektif dan demodulasi. Itulah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.